sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu atas penyertaan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bersabda dan berkati kami yang mendengarkan supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam kesesakan, kenapa harus berdoa kalau Tuhan itu Maha Tahu? Setiap kita tanpa terkecuali pasti memiliki masalah dalam kehidupan ini. Masalah selalu datang dan pergi setiap waktu ke waktu. Masalah sekolah, masalah tempat pekerjaan, masalah rumah tangga, dan juga masalah di lingkungan kita sekitar. Dan juga yang paling dekat adalah masalah dalam kita melayani. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi segala masalah ini? Dalam tantangan dan kesulitan hidup sebagai orang percaya dan murid Tuhan Yesus, kita sering lupa siapa juru selamat kita. Pertolongan kita itu hanya sejauh dalam doa kita. Kita berdoa, Tuhan menolong, Tuhan mendengar, dan Tuhan akan merencanakan atas kehidupan kita. Seringnya hati yang khawatir adalah penyebab utama renggangnya relasi kita dengan Tuhan. Sehingga secara tidak sadar kita tidak mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Betul kan? Kita sudah melupakan Tuhan di saat kita menghadapi segala masalah dalam kehidupan ini. Seringnya kita mengandalkan diri kita sendiri dan bukan dengan hikmat Tuhan yang kita dapat dari kita berdoa dan mendengar firman Tuhan. Berdoa terdengar mudah kita lakukan. Kita pun sering menyepelekan kuasa doa. Doa buat apa? Tuhan kan Maha Tahu, bukan masalah Tuhan Maha Tahu, saudara. Tidak sadarkah kita bahwa setiap kita berdoa, kita ini sudah membuka pintu kesempatan untuk berelasi dengan Tuhan, Sang Pencipta, Sang Pemilik kehidupan kita. Doa adalah bukti bahwa Tuhan kita bisa kita ajak komunikasi dan selalu bersedia. Kapanpun kita mau, kita bisa berdoa dan Tuhan pasti mendengarkan. Kenapa kita harus berdoa kalau Tuhan itu Maha Tahu segalanya? Ketika kita berdoa, kita datang pada Tuhan untuk mengakui kelemahan kita, menyampaikan kesulitan dan apa yang ada dalam isi hati kita. Ketika kita berserah pada Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan pasti menolong. Bahkan ketika kita tidak mampu berkata-kata dalam doa, Tuhan tahu Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk berdoa, supaya kita dapat menyampaikan apa yang kita hadapi saat ini. Saudara-saudara, hati manusia itu licik. Jadi kita membutuhkan doa agar kita tetap mengingat kasih setia Allah. Sehingga hati dan pikiran kita kembali tertuju kepada Allah. Berdoa dengan sungguh-sungguh juga memampukan kita untuk membuka hati dan melampiaskan emosi di hadapan Tuhan, sehingga mampu berdamai dengan diri sendiri dan sesama dan juga Tuhan. Kadang kita tidak mau
atau tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata kepada sesama atau kepada Tuhan, maka sampaikanlah melalui doa-doa kita. Doa yang sungguh-sungguh juga bisa membuat kita tidak khawatir dan juga membuat kita mengucap syukur dalam segala hal melalui doa. Mengerti bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sehingga kita dipenuhi dengan sukacita Tuhan dalam segala kehidupan kita. Doa adalah praktek kasih dan pengampunan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, murid-murid Tuhan, kita harus mempraktekkan kasih dan pengampunan melalui doa yang bersungguh-sungguh. Tapi pernahkah kita merasa Allah tidak mendengarkan dan menjawab doa-doa yang kita naikkan? Selalu, sering, atau banyak. Setiap kita merasakan, kenapa Tuhan tidak menjawab? Kenapa? Kok belum dapat apa yang kita mau? Tunggu saudara. Tentu saja doa itu tidak membuat masalah kita hilang. Tetapi doa itu seperti payung di saat hujan. Payung yang itu tidak menghentikan hujan, tapi memampukan kita berjalan melewati hujan. Doa memberikan kekuatan dan kemenangan dalam menghadapi kesesakan apapun. Dalam kitabnya Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 7 akan saya bacakan ayat 5 terlebih dahulu. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ketujuh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, akan dikutuk. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, akan diberkati. Semoga kehidupan doa Nabi Yeremia bisa menjadi teladan bagi kita untuk berdoa secara jujur, terbuka, dan sepenuh hati di hadapan Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan cobaan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dari kehidupan doa Nabi Yeremia, kami banyak belajar untuk menyerahkan segala masalah kami kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Dan mulai hari ini Tuhan, mampukan kami untuk selalu berkomunikasi dan mengikut sertakan Tuhan dalam setiap kehidupan dan permasalahan. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dia mengerti, Dia